Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat iman. Saudaraku, dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan jadi tentram. Dengan iman negara. Nah, berbarengan dengan situasi dan kondisi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita tentunya dalam wawasan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita sedang terpuruk, ya, diakibatkan moral bangsa yang sudah meninggalkan jati dirinya sebagai anak bangsa yang memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, Pancasila sebagai dasar negaranya. Karena melupakan nilai-nilai moral dalam Pancasila, akhirnya bangsa kita terpuruk. Nah, dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Di situ ya didasari dengan agama masing-masing bagi anak bangsa untuk bertindak dan berperilaku. Dalam sebuah perjalanan bangsa kita sudah dikenang oleh seluruh masyarakat dunia luar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang ramah tamah, bangsa yang suka menolong, bangsa yang punya kepekaan, ya, bangsa yang mau bekerja sama, bangsa yang memiliki kepribadian. Itulah, ya, Bung Karno menggali dasar negara dari perilaku bangsa kita dari dulu, ya, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara. Tidak luput dari nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan. Ya, di sana ada nilai keimanan. Saudaraku, ketika iman tidak dijadikan sebuah standar untuk bagaimana berbuat dan bertindak, maka sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, sila yang kelima akan tidak membuahkan nilai-nilai yang positif, akan timpang, saudaraku. Nah, disinilah perlunya moral bangsa. Ya, kalau dalam bahasa agama adalah akhlakul karimah. Nah, di sini ya, akhlak itu sesuatu yang baik, perbuatan yang baik, yang bersumberkan dari agama dan dari akar budaya bangsa kita, yang tiada bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, seperti kita berbuat baik, menolong orang, kita tepo seliro, menghargai orang, kita ini kemudian punya kepribadian yang sopan dan santun. Itu ajaran agama dan itulah Pancasila. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, mari kita ya akhlak sebagai satu ya modal dasar ya, bagi umat Islam tentunya. Bagi yang beragama lain ya silakan, mungkin juga ada sumbernya dari kitab sucinya masing-masing. Ya, Rasulullah menyatakan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hulukuhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Ditambah lagi orang yang sempurna imannya, akmalul mukminina imanan wa ahsanhum khuluqa. Nah, disinilah ketika anak bangsa, ya, para pemuda-pemudanya, para mahasiswi-mahasiswanya, semuanya, aparatur negaranya, ketika meninggalkan akhlak, meninggalkan moral Pancasila, maka akan terpuruk. Ya, banyak kejadian aparatur negara ya yang baik-baik banyak, tapi yang belubut, ya, yang oknum melanggar aturan banyak pula juga. Bahkan mereka bersekongkol, bersekutu, membuat ya mereka itu ya menjadikan bisnis ilegal, bisnis haram dan lain sebagainya
untuk penghasilan, dan untuk kegiatan rencana lain yang mau tak mau akan merugikan bangsa. Ya, sebagai umat Islam tentunya yang paling dirugikan, karena bangsa Indonesia, negara Indonesia tanpa umat Islam tidak akan berdiri. Ketika kita mendirikan NKRI ini, semangat juang umat Islam, para tokoh ulama, kiainya, semua bersatu dalam rangka merebut kemerdekaan, mengusir penjajah Belanda. Semangat jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari luar biasa, ya, sehingga negeri ini didirikan oleh umat Islam sampai dasar negara dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hadiah dari umat Islam. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba orang yang berhaluan anti-Islam, berhaluan liberalisme, ingin bebas, menghalalkan segala cara sehingga bisnis narkoba pun bagi oknum aparat jalan lancar, dapat untung banyak. Tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka melanggar aturan konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu adalah hadiah umat Islam untuk NKRI. Oleh karena itu mari kita jaga Pancasila ini, dijadikan satu alat pemersatu bangsa dengan mereka yang berbeda agama, suku, bangsa, sebagainya. Adanya Pancasila. Kalau mau diganti dengan ideologi sosialis, komunis, wah akan berantakan. Diganti dengan liberalisme, sistem pemerintahan parlementer seperti zaman dahulu tahun 55-an, sampai 59, tahun 49, sistem pemerintahan parlementer. Nah, sekarang sistem pemerintahan kita saja, ketika oknum-oknumnya pengkhianat bangsa yang tidak setia kepada Pancasila, mereka berupaya ingin menjauhi Pancasila dan ingin punya konsep sendiri, ingin menanamkan ide-idenya sendiri yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Di sini nanti akan ketahuan siapa pengkhianat bangsa yang tidak lurus, tidak setia pada Pancasila. Contohnya saja paling gampang di Undang-Undang Dasar 45. Alinea keempat itu di pembukaan jelas, tujuan negara kita tuh mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara itu mensejahterakan rakyat. Jelas memajukan ketertiban umum, Kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kehidupan sosial, mensejahterakan bangsa. Itu tujuannya. Tujuannya jelas dan gamblang. Jadi kalau siapapun yang memegang kendali pemerintahan kita ketika membuat program-programnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama didasari kecerdasannya dengan akhlakul karimah dan keimanan, sehingga ilmu yang dia dapatkan tak bisa diamalkan seimbang dengan keimanan, akan rusak bangsa ini. Hanya otaknya saja. Kemudian amal-amalnya akan merusak dan menjadikan dia hidup tanpa kendali, bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau ingat kepada sila yang pertama, ketuhanan, dia akan seimbang antara otak, kecerdasan dengan keimanan. Nah, di sini demikian pula ketika mensejahterakan bangsa, kalau rakyat masih menderita, rakyat masih membutuhkan pekerjaan, rakyat perlu bantuan, kira-kira apa upayanya sehingga rakyat itu senang, rakyat itu tidak gelisah, rakyat itu menjadi kehidupannya rukun, tidak pusing memikirkan bagaimana ekonomi terpuruk dan sebagainya. Justru di sini bagaimana membangun ekonomi rakyat, bukan membangun ekonomi para pengusaha dan para oknum-oknum, para pejabat yang memiliki modal besar dalam membuat mendirikan perusahaan dan bisnis lainnya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjadikan para pemimpin untuk agar memperhatikan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Ini kunci sukses seorang pemimpin ketika dia ngambil kebijakan akan
akan menyenangkan rakyatnya, rakyat akan memuji pemimpinnya, bukan malah rakyat akan kemudian rakyat menjadi pusing akibat kebijakan-kebijakan yang membuat dia kolap dalam berupaya dalam mendapatkan penghasilan, karena sesuatu yang ada perubahan-perubahan. Nah, disinilah saudaraku, mari kita kembali bagaimana sebagai anak bangsa bermoral, moral Pancasila, berakhlak agamis. Antara moral Pancasila, agama, dan keimanan jangan dipisahkan. Itu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.